Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Popi Amar Sofati, panggilan Midun. Mari kita lanjut sedikit ya. Jangan lupa dukung channel saya, para pencari Tuhan, dengan cara subscribe dan like, share kalau perlu, atau komen bila perlu. Ya, mohon maaf sebelumnya kurang dan lebihnya. Ayo kita sama-sama tetap memperbaiki diri bagaimanapun juga caranya. Walaupun hati ini dalam keadaan malas, ayo lawan. Insya Allah kamu bisa akan melewatinya. Kita akan bisa melewatinya semua itu. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, misalnya suatu saat nanti ada datang keburukan atau kejelekan, kita akan gampang, akan mudah untuk mengatasinya. Nah, itu letak dari keimanan kita. Ya, perlu saya paparkan sedikit tentang ilmu hakikat. Saya tadi habis sholat asar dan saya baca doa segala macam, ya biasalah, berwiridan segala macam dan amaliyah kita. Insya Allah dengan lillahi ta'ala, karena Allah dan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat itu yang sebenarnya. Kita sholat, harus kita tahu tentang Tuhan kita yang kita sembah, yang berbuat dan yang disembah. Dan di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harus tahu arti Allahu Akbar. Di situ satu. Dan kedua, membaca Al-Fatihah. Doa iftitah ya enggak usah ya saya paparkan, soal itu hukumnya sunnah yang diwajibkan Al-Fatihah. Di situ Al-Fatihah, di situ artinya apa? Setelah Al-Fatihah, ini tentang sholat ya, tentang sembahyang atau sholat. Habis itu kita ruku. Arti ruku itu apa? Dua, tiga, empat. Yang keempat, empat ketiga nih. Satu takbir, dua Al-Fatihah, tiga ruku, empat ya langsung lah ke sujud lah. Sujud itu apa artinya? Kita harus tahu itu. Pelan-pelan kita sama-sama untuk mempelajari ini. Pelan-pelan kita untuk memperbaiki diri, supaya dikit demi sedikit kita akan membenahi. Walaupun kita tidak terkenal di dalam dunia ini kepada manusia-manusia, ya artinya terkenal itu bukannya kita sok-sokan ya. Oh, saya tahu orang itu, saya orang ini segala macamnya. Enggak, bukan seperti itu maksud saya. Ya, ilmu lah. Ilmu agama ini tidak perlu kita mengucapkan kepada orang lain, oh saya ini berilmu, oh saya ini pintar. Tidak usah. Kita di hadapan orang lain ya biasa-biasa saja, berkawan dan bergaul biasa-biasa saja. Ikuti alur mereka, ikuti cara mereka berbahasa dan berkata-kata, berucap segala macam lah bahasanya, berbicara kepada kita, ngobrol ya kita semampu kita lah, selama itu baik. Tidak perlu kita sampaikan bahwa kita ini orang ahli ibadah, tidak perlu. Itu rahasia, tidak usah. Karena kalau kita bicarakan soal itu, takutnya seperti saya bilang tempo lalu, takutnya kita jadi riya, takut kita uzuk. Nah itu nanti ujung-ujungnya
tidak karena Allah, tapi karenanya karena lain, minta pujian ke apakah, akhir ujung-ujungnya nol. Nah itu kan, mungkin video ini singkat aja. Soalnya saat ini saya ada di musola pabrik, habis selesai sholat asar. Ya, samping saya habis selesai sholat asar, yang ngisi waktu sebentar lah untuk membuat video ini, supaya kita sama-sama memperbaiki diri, berjuang dalam kebaikan karena Allah dan berkat Rasulullah. Walaupun kita tidak banyak hafal dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak banyak tidak hafal dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang lain, itu maksudnya mohon maaf, dan hadis tidak hafal, tapi kita hati ini yang Allah pandang, hati batin kita yang dipandang oleh Allah. Apabila batin kita bagus, setiap hari kita bersihkan, setiap hari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setiap hari kita ampun beristighfar kepada Allah, insya Allah batin kita akan bagus, bersih. Apabila batin itu bersih, otomatis zahir akan bersih. Yang baik-baik mudah datang, buruk tidak akan menghampiri kita. Yang keburukan pasti akan jauh, yang datang yang baik-baik saja. Itulah. Ayo kita sama-sama, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, tetap ibadah karena Allah, jangan karena yang lain. Ibadah jangan minta dipuji, minta disanjung, jangan. Boleh kita izin sama atasan kita, misalnya izin Pak atau Bu segala macam, saya mau sholat, bisa, tapi hati harus bersihkan dulu karena Allah, berkat Rasulullah, harus berkat Allah dan harus karena Allah. Itu kunci. Kalau kita sholat, saya mau izin Pak atau Bu, saya mau sholat, tapi hati ini, dia itu, orang ini, misalnya orang itu ya dalam pandanganmu, si pimpinanmu tadi, dia orang yang ahli ibadah, pas dalam hatimu itu nangkap dalam hatimu, jangan sampai non paham maksudnya. Harus karena Allah, bersihkan hati ini, batin ini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Ayo sama-sama aja kita berselawat, jangan lupa berselawat dan beristighfar dengan Allah dan ibadah karena Allah dan berkat Rasulullah. Sedikit ataupun banyak membaca selawat, yang penting ada ikhlas karena Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kita aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.